Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan fiha salam, tahiyatul mahabbah wal ukhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah para santri kelas 9 SMP Islam Terpadu Hidayatul Quran Boarding School yang dirahmati Allah pada hari yang penuh berkah ini. Di hari Jumat ini kita kembali berhadir di materi kajian Sirah Nabawiyah dengan kitab yang masih sama, kitab Khulasah Nurul Yakin yang seperti punya Ustadz ini. Dan tentu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sepekan yang lalu kita ketemu di kajian, dan hari ini genap sepekan lagi kita masih diberikan Allah kesehatan, masih melimpah, dan masih Allah berikan nikmat berupa kemampuan kita untuk menuntut ilmu di pondok kita, walaupun masih pembelajaran jarak jauh, masih belajar dari rumah, masih belajar daring, tentu tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu, untuk bisa menjadikan segala sarana dan prasarana teknologi kita menjadi sarana untuk menuntut ilmu. Baik. Salawat salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Para santri yang dirahmati Allah, pada hari ini kita masuk ke tema ke-43. Tema ini itu lanjutan dari tema pekan lalu. Tema 42 tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita melanjutkan tema 43, yaitu dengan judul, silakan antum buka, Iftahu Kutubakum As-Safhah Al-Wahidah wa Khamsun, halaman 51. Judul bab ke-43, halaman 51, judul bab ke-43. Judulnya adalah Tolabu Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pencarian orang Quraisy mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Quraisy mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sebagaimana kajian yang kita ini kita review sejenak, bahwa Nabi Muhammad SAW bersembunyi ya, dan melarikan diri dari rumah beliau bersama Abu Bakar. Kita review sejenak ya. Beliau sembunyi di gua yang bernama Gua Tur. Jadi para orang Quraisy ini kehilangan jejak Nabi Muhammad SAW. Kita review sejenak bahwa pada pekan lalu kita mengkaji bahwa Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar pergi ke Gua Sur. Nah, di depan mulut gua, kita review sejenak ya sebelum kita masuk pembahasan 43. Di mulut gua Abu Bakar berkata, kata Abu Bakar, demi Allah, kata Abu Bakar, janganlah engkau masuk sebelum aku masuk, kata Abu Bakar. Ya. Karena seandainya di dalamnya ada sesuatu yang tidak beres, ada hal yang membahayakan, biar aku yang terkena dulu, kata Abu Bakar kepada Nabi SAW. Engkau yang terkena hal itu, kata Abu Bakar. Maka Rasulullah pun masuk bersama Abu Bakar ke dalam gua, dan karena kecapean, nah kita tahu bahwa perjalanan menuju Gua Sur itu bukan perjalanan mudah, itu di puncak gunung ya, di puncak gunung, dan perjalanan juga tidak mudah, banyak bebatuan besar ya, banyak rintangan ya, banyak halangan, dan sangat tinggi sekali. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah tidak mengenakan alas kaki,
dan sempat dipapah oleh Abu Bakar, digendong, diikat di badan Abu Bakar karena Rasulullah sudah terlalu capek untuk menaiki gunung itu. Bahkan di dalam riwayat juga dikatakan Rasulullah dengan cara berjingkit agar jejak yang mereka tinggalkan tidak terlalu kelihatan oleh para kaum kafir Quraisy yang mencari mereka. Nah, jadi Nabi Muhammad bersama Abu Bakar masuk ke dalam Gua Tsur. Lalu karena kecapean, Nabi Muhammad di atas pangkuan Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq-nya dan tertidur. Nah, ternyata karena di dalam gua, ya, qadarullah, ada suatu binatang yang menyengat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar disengat hewan, namun karena takut mengganggu tidurnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar akhirnya menahan rasa sakitnya karena takut mengganggu tidur Nabi. Dengan menahan rasa sakit itu, air mata Abu Bakar ternyata secara manusiawi tetap mengeluarkan air matanya. Meneteslah air mata Abu Bakar mengenai wajah Nabi yang sedang tidur, dan ternyata Nabi merasakan itu terjaga. Kemudian Nabi kaget dan bertanya, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Apa yang terjadi? Lalu kata Abu Bakar, aku digigit binatang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun melihat bekas gigitan itu, lalu beliau meludahi bagian yang digigit hingga rasa sakitnya hilang, dan dalam riwayat dikatakan sembuh. Nah, Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW ini sembunyi di gua itu selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad, selama 3 malam. Dan di malam hari, yang bagaimana mereka hidup selama 3 malam di dalam gua itu bisa bertahan, ternyata ya, ada Abu Bakar punya seorang anak yang bernama Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah inilah yang setiap malam datang itu menemani dan memenuhi kebutuhan mereka berdua. Jadi tidak semata-mata hanya diam diri di gua, tidak dibantu oleh kebutuhan hidup gitu, tetapi juga secara manusiawi mereka perlu makan. Ya. Nah, itulah Abdullah bin Abu Bakar yang datang memenuhi hajat kedua. Sekaligus Abdullah bin Abu Bakar ini sebagai informan terkait kondisi di luar gua, bagaimana di Makkah orang-orang mencari Nabi, ya, itu tugas Abu Bakar yang datang kepada Nabi, dan tugas Abdullah bin Abu Bakar yang datang kepada Nabi dan ayahnya Abu Bakar. Lalu pergi di akhir malam, ya. Dia datang malam, dan di penghujung malam dia dini hari dia meninggalkan meninggalkan Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Dan pagi harinya secara normal dia berbaur kembali. Gitu. Abdullah ini berbaur kembali dengan orang-orang Quraisy, seakan-akan Abdullah ini tidak datang dari mana-mana, gitu. Supaya terlihat normal dan tidak dicurigai oleh orang kaum kafir Quraisy. Nah, selain Abdullah, ada juga pembantu Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini, ya, dia tugasnya, dia pekerjaannya menggembala, ya, menggembala domba. Nah, karena selama persembunyian ini, ya, dibikin juga siasat, ya, Amir ini, ya, dia pada petang hari menggembala domba-dombanya di dekat gua, ya, di dekat Gua Tsur itu, sampai malam hari. Ya. Sampai malam hari agar Rasul dan Abu Bakar bisa mengambil air susu dari domba-dombanya yang digembalanya itu. Ya. Amir menunggu domba-domba itu hingga akhir malam. Ditungguinya, ya. Semua itu selama berlangsung 3 malam. Jadi terpenuhilah kebutuhan Nabi dan Abu Bakar pada saat persembunyian di gua itu. Kemudian Amir juga memiliki siasat, dia menggiring domba-dombanya mengikuti langkah kaki Abdullah bin Abu Bakar tadi, yang dia bolak-balik ke gua. Nah, setelah Abdullah ini lewat, kemudian dilewatilah jejak kaki Abdullah ini, kaki domba yang digembala oleh Amir bin Fuhairah tadi. Tujuannya apa? Agar menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar ini supaya tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Baik, itu kita review sejenak, ya, dari pembahasan kita pekan lalu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan pertama. Nanti ada 5 pertanyaan. Ya, ada 5 pertanyaan di sini.
orang Quraisy mencari Rasulullah SAW beserta Abu Bakar. Karena tadi kehilangan jejak tadi ya, karena kehilangan jejak tadi, kemudian bingung mencari. Lama sohat Quraisyun tilkal lailata, pembahasan yang pertama ya, di paling bawah halaman 51. Nanti selanjutnya kita masuk ke 52. Lama sohat Quraisyun tilkal lailata, walam tajid fi baitir rasuli sallallahu alaihi wasallam illa ibn ammihi aliyan istadda hanakuhum. Ketika lama sohat Quraisyun, ya, orang Quraisy tadi sadar pada malam itu, pada malam yang mereka menjaga Nabi Muhammad dikira di tempat tidur itu, mereka ternyata akhirnya sadar dan mereka tidak mendapati Nabi Muhammad SAW berada di rumahnya. Akan tetapi yang mereka dapati adalah illa ibna ammihi aliyan, ya, kecuali anak paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Ali pada saat itu yang masih sangat muda, ya, maka istadda hanaku, maka kemarahan, kemurkaan mereka tambah menjadi naik, menjadi marah banget. Kenapa? Karena orang yang diincar-incar ternyata luput dari incaran. Ya. Mereka berbuat skenario, tetapi Allah punya skenario lain. Ya. Hilanglah kesempatan mereka pada saat itu untuk menangkap dan untuk berniat membunuh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mereka akhirnya kebingungan ya, seperti orang yang kehilangan akal dan tidak waras. Kenapa? Karena bingung. Karena sesuatu yang mereka rencanakan dengan sebaik mungkin, dengan sematang mungkin yang peluang kegagalannya itu 0%, ternyata Allah gagalkan dengan begitu mudahnya ya. Karena kehilangan jejak Rasulullah yang mereka incar-incar tadi. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tidak membiarkan Ali begitu saja. Yang pertama mereka lakukan adalah menyiksa Ali, sepupu Nabi Muhammad SAW ini. Mereka memukuli, menyeretnya, bahkan sampai membawanya, menyeretnya ke dekat Ka'bah. Ya, lalu menahan Ali dan memaksa Ali untuk memberitahu di mana keberadaan Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar. Namun Ali tetap konsisten, tetap istiqomah, tidak memberitahu di mana keberadaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian mereka saking penasarannya dan saking marahnya, tidak cukup menyiksa Ali, mereka mendatangi rumah Abu Bakar. Dan di rumah Abu Bakar ada anaknya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Ya. Asma pun ketika ditanya, mana ayahmu, wahai Asma? Kata Abu Jahal. Ya. Demi Allah, kata Asma, aku tidak tahu di mana keberadaan ayahku berada. Ya. Di mana ayahku berada aku tidak tahu. Karena memang Asma tidak mengetahui. Tidak mengetahui hal itu. Lalu Abu Jahal marah, kemudian mengangkat tangannya dan memukul wajah Asma sampai di dalam riwayat dikatakan terlepaslah anting-anting Asma. Karena saking murkanya, saking marahnya Abu Jahal hingga menampar pipi Asma. Tapi pertanyaan yang pertama dari pembahasan yang pertama ini, maza amilat Quraisyun sobaha tilkal lailati. Apa yang dilakukan oleh Quraisy pada pagi hari setelah kejadian malam itu. Ya. Maza amilat Quraisyun, bisa Anda melihat di halaman 52 di As'ilah di bagian bawah. Maza amilat Quraisyun sobahatil kalailati. Apa yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ya, pada pagi-pagi hari sekali setelah kejadian malam itu. Baik, pembahasan kedua. Ya, setelah tadi melakukan penyiksaan kepada Ali, memukul Asma binti Abu Bakar, fa arsalu syubbanahum bisuyufi wal isyi tabhathu 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihatin. Jadi mereka fa arsalu syubbanahum, mereka mengutus ya, atau menyebar pemuda-pemuda mereka ya, bisuyufi wal isyi, dengan pedang-pedang, jamak dari saifun ya. Wal isyi jamak dari aso, tongkat ya. Yang tadi orang-orang tadi, pemberani tadi ya, para utusan tadi mereka dibekali dengan senjata pedang, wal isyi dan tongkat-tongkat. Untuk apa? Tabahatsu 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihatin, untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fi kulli jihatin, di segala penjuru. Jadi segala penjuru Mekah pada saat itu dikepung, ya. Tempat keluar Mekah, jalur masuk Mekah, semuanya dikepung oleh para utusan tadi, ya, para pemuda-pemuda yang dibekali dengan senjata lengkap. Ada yang pakai tongkat, ada yang pakai pedang dan lain-lain. Nah, pada setiap ada juga para penunggang kuda, ya, para pejalan kaki. Ya. Baik, kita lanjutkan. Trouble sedikit. Ada juga penunggang kuda, ya, ada pejalan kaki pada saat itu, bahkan semua orang, ya, mencari jejak, ya, menyebar ke gunung-gunung dan lembah-lembah, mencari jejak Nabi Muhammad SAW. Ada yang ke dataran tinggi, ada yang ke dataran rendah, ya, tetap tidak bisa menemukan Nabi, jejak Nabi dan Abu Bakar yang bersembunyi di Gua Hira pada saat itu. Sehingga segala upaya, segala usaha yang mereka lakukan, tetap hasilnya tidak menemukan Nabi Muhammad SAW di dalam persembunyiannya di Gua Thur, di Gua Thur pada saat itu, ya. Pertanyaan kedua, hal arsalu ahadan li bahthi anhu. Hal arsalu ahadan lil bahthi anhu. Apakah mereka mengutus seseorang untuk mencari Nabi Muhammad SAW? Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Waqad ja'alu liman ya'tihim bihi aw yadulluhum alaihi mi'atana qatin jaizatan. Dan mereka membuat pernyataan dan memberikan sebuah, kayak kita sekarang mengadakan sayembara, waqad ja'alu lima ya'tihim, barang siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad SAW, ya, atau awiyadulluhum, atau menunjukkan, ya, di mana jejaknya, di mana keberadaannya, di mana persembunyiannya, maka diberikan hadiah mi'ata naqatin jaizatan, diberikan hadiah 100 ekor onta sebagai hadiahnya, gitu. Mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Jadi pengennya mereka menemukan, sampai memberikan hadiah yang begitu besar bagi siapa yang berhasil menemukan, gitu. Jadi ini segala cara udah mereka lakukan, gitu. Bahkan mereka menginginkan mau baik hidup ataupun mati, ya, tetap mendapatkan hadiah 100 ekor onta barang siapa yang bisa menemukan, yang membawa Nabi Muhammad SAW. Nah, mendengar sayembara ini, di dalam riwayat tadi dikatakan seorang pemuda yang bernama Suraqah bin Malik, gitu. Segera dia memacu kudanya setelah mendengar ada sayembara ini, ya. Awalnya Suraqah berhasil, ya, di dalam riwayat dikatakan menemukan jejak Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar. Tetapi apa yang terjadi, qadarullah, ya. Setiap dia mengikuti jejak itu, dia berkali-kali tersungkur, ya. Bangun lagi, tersungkur lagi. Bangun lagi, tersungkur lagi, hingga akhirnya dia pun sadar ternyata bahwa ini adalah pertanda buruk yang ingin mengejar dan menangkap Rasulullah SAW, hingga dia sadar dan bertekad untuk tidak lagi mengikuti jejak itu. Bahkan dia bertekad untuk tidak menunjukkan dan memberitahu kepada siapapun jejak Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar itu yang dia temukan. Dan bahkan di dalam riwayat dikatakan dia bertekad nanti dia akan memeluk agama Islam ini, karena mengalami hal-hal yang luar biasa yang dia alami untuk mengejar jejak Rasulullah SAW. Jadi pertanyaan yang ketiga, maza ayyanu jaizatan lidzalika, apa yang mereka jadikan hadiah, ya, bagi siapa saja yang berhasil menemukan Nabi Muhammad SAW itu. Maza ayyanu jaizatan lidzalika, apa yang mereka jadikan sebagai hadiah, apa yang mereka hadiahkan, apa yang mereka tentukan sebagai hadiah untuk siapa yang bisa menemukan itu, menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar, ya. Jadi pembahasan keempat,
Wa qad wasalu fil bahthi anhu ilal ghar bihaitsu law nazara ahaduhum fihi la ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Dan ternyata di antara mereka ada juga sebenarnya yang sampai. Ada dari mereka yang tadi naik ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Sebenarnya di dalam riwayat dikatakan ada yang sampai ke puncak gunung yang di situ Gua Tur, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Tetapi waqad wasalu fil bahthi anhu ilal ghar, ada yang sampai di mulut gua. Ada yang sampai di mulut gua. Bihaitsu law nazar fihi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Di mana seandainya mereka melihat nazara ahaduhum, salah seorang mereka melongok melihat kepada lubang gua itu, maka tentu saja mereka pasti akan menemukan dan melihat Nabi SAW beserta sahabatnya Abu Bakar yang sedang bersembunyi di gua pada saat itu. Pertanyaan keempat, ila aina wasalu fil bahthi anhu, sampai kemana mereka melakukan pencarian kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi pembahasan yang keempat ya. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir yang nomor 5. Wara'ahum Abu Bakrin fabaka faqala lahu rasulu la tahzan innallaha ma'ana fa'amallahu absara al-musyrikina wa ja'alu qaibina. Pembahasan kelima, maka Abu Bakar melihat orang-orang yang sampai di mulut gua tadi. Wara'ahum Abu Bakrin fabaka. Kemudian Abu Bakar menangis. Faqala lahu Rasul, maka Rasulullah SAW berkata, la tahzan, jangan kamu bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'amallahu absara al-musyrikina, maka Allah tutup penglihatan, tutup mata orang-orang musyrikin pada saat itu. Waraja'u qaibina, mereka pulang dengan tangan yang hampa. Jadi tadi ada diceritakan di dalam riwayat bahwa ada yang sampai ke mulut gua itu, akan tetapi di dalam riwayat Al-Bukhari mengatakan dari Anas, dari Abu Bakar, dia berkata, aku bersama Nabi SAW di dalam gua, kata Abu Bakar. Ini dalam riwayat ya. Lalu kudongakkan kepala, kulihat, kata Abu Bakar, kulihat kaki beberapa orang. Aku berkata kepada Nabi, kata Abu Bakar, wahai Nabi Allah, andai kata mereka melongokkan pandangannya, melihatkan pandangannya, tentu mereka akan melihat kita. Maka kata Abu Bakar, kata Nabi menjawab kekhawatiran Abu Bakar itu, diamlah wahai Abu Bakar, dua orang dan ketiganya, dan yang ketiga adalah Allah. Atau di dalam riwayat lain Nabi bersabda, dikatakan, apa perkiraanmu wahai Abu Bakar tentang dua orang dan yang ketiganya adalah Allah. Kekhawatiran Abu Bakar ini bukan hanya semata khawatir terhadap dirinya yang akan terbunuh, tetapi kekhawatiran ini lebih besar kepada keselamatan Nabi Muhammad SAW, sampai beliau berkata, jika aku yang terbunuh, kata Abu Bakar, maka aku hanya seorang manusia, dan seandainya engkau yang terbunuh wahai Nabi Allah, kata Abu Bakar, maka umat nasa. Karena yang dikhawatirkan Abu Bakar justru adalah Nabi Muhammad SAW. Hingga Nabi menenangkan Abu Bakar, jangan bersedih, kata Nabi SAW, karena seandainya mereka berdua, maka yang ketiga adalah Allah. Seandainya mereka bertiga, maka yang keempat adalah Allah. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Dan Nabi menutup kalimatnya dengan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya kata Nabi, Allah ada bersama kita. Sehingga selamatlah mereka, tidak jadi terkepung atau ditemukan oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy yang mencari mereka sampai ke mulut gua Tur pada saat itu. Waraja'u khaibina, kemudian mereka pulang dengan tangan hampa, tidak mampu menemukan Nabi Muhammad SAW serta sahabatnya Abu Bakar. Pertanyaan yang kelima, manil lazi ra'ahum minal ghar, siapa yang
mereka melihat kaum kafir Quraisy itu dari dalam gua. Ya, tadi jawabannya dari pembahasan yang kelima. Baik, demikian para santri kelas 9 yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari tema kita pada hari ini yaitu adalah bahwa Nabi Muhammad SAW selain bertawakal kepada Allah, beliau juga melakukan usaha-usaha maksimal yang mampu beliau lakukan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita lakukan dahulu upaya maksimal yang bisa kita lakukan, usaha yang bisa kita lakukan. Selebihnya baru kita tawakalkan kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan seandainya kamu sudah maksimal melakukan usaha, melakukan upaya, melakukan tindakan, maka selebihnya tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam peristiwa bersembunyi di Gua Sur ini dan di dalam peristiwa tidak ditemukannya Nabi oleh para kaum kafir Quraisy ini, tentu di situ ada usaha manusia dan di situ juga ada pertolongan Allah. Ya. Nabi Muhammad SAW sampai kakinya kelelahan menaiki gunung untuk mencapai Gua Sur itu. Ya, dalam riwayat dikatakan bahwa batuan terjal, sangat sulit sekali medannya. Itu dilakukan oleh Nabi sebagai manusia, gitu. Dan sebagai manusia juga Abu Bakar merasa takut. Ya, mereka harus bersembunyi di dalam gua. Ikhtiar manusiawi itu mereka lakukan. Gitu. Ya. Tidak hanya semata-mata mengharap pertolongan dari Allah tanpa ada usaha. Mereka bersembunyi selama 3 malam di dalam gua. Gitu. Mereka membuat siasat untuk tetap bisa makan. Ya. Tidak sepenuhnya hanya berharap menyerah dan meminta pertolongan kepada Allah di luar upaya maksimal gitu. Jadi sudah upaya maksimal mereka lakukan, tetapi ada yang memang secara manusiawi sudah tidak sanggup lagi. Termasuk tadi ya di dalam gua mereka dilindungi oleh Allah. Bahkan sampai musuh sudah ya, berada di mulut gua. Nah, disitulah kekuasaan Allah. Disitulah kun fayakunnya Allah terjadi. Bahwa Allah innallaha ala kulli syai'in qadir fa iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan di depan mulut gua itu yang sering kita dengar juga cerita ini ya, bersaranglah atas izin Allah, bersaranglah laba-laba ketika menjelang kedatangan kaum kafir Quraisy yang ingin mencari dan membunuh Nabi gitu. Yang bersaranglah laba-laba, ada sarang merpati yang bertelur juga di depan mulut gua itu, sehingga para pencari tadi mereka meyakini bahwa jika ada sarang laba-laba yang begitu besar di depan mulut gua ini, merpati yang bertelur di sini bersarang ini, tidak mungkin ada orang di dalamnya. Karena kalau ada orang baru saja masuk di dalamnya, ya, sarang laba-laba ini pasti akan rusak dan merpati ini tidak akan mau bertelur ya, di dekat manusia karena kekhawatiran ya, telurnya tidak aman dan tidak mau bertelur di dekat yang ada penghuni manusianya. Itu semua terjadi atas kuasa Allah dan keajaiban yang Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan kepada manusia yang sudah berikhtiar maksimal. Ya, Nabi Muhammad SAW sudah berikhtiar maksimal. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi para santri sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah menyerah, termasuk berusaha untuk belajar di masa pandemi ini. Demikian naktatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma nastaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kafaraah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah ila liqa ma'asalamah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.